Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rusandi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Akuntansi di Aceh. Dan ada rekan saya juga, yaitu satu lagi Aliza Samania dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Akuntansi kelas 5C juga, akuntansi 5C juga. Oke. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai materi atau mata kuliah dari analisis laporan keuangan, yaitu materi yang akan kita bahas mengenai komponen dan proses laporan keuangan. Nah, apakah gitu ya komponen dan proses laporan keuangan ini? Di sini kita bagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama yang akan kita bahas itu aktivitas bisnis, kemudian ada hubungan berbagai bentuk laporan keuangan, yang ketiga bentuk atau jenis laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang terakhir yang kelima, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Nah, kita akan lanjut kepada pembahasan pertama. Di sini yang pertama itu adalah aktivitas bisnis. Nah, apa sih aktivitas bisnis itu gitu kan ya? Di sini dijelaskan aktivitas bisnis mengacu pada aktivitas apapun yang terlibat dalam memproduksi barang atau menyediakan layanan. Jadi, apapun suatu aktivitas yang menyediakan barang atau memproduksi barang atau menyediakan layanan itu disebut aktivitas bisnis gitu kan ya. Kita mungkin sudah familiar dengan istilah itu ya. Dan kemudian pada dasarnya aktivitas bisnis itu dikelompokkan dalam 3 aktivitas utama. Yang sudah kalian ketahui, yang pertama itu adalah produksi, terus ada distribusi, dan kemudian ada konsumsi. Nah, itulah 3 aktivitas utama dari aktivitas bisnis. Oke, di aktivitas produksi kita sudah tahu lah ya, yaitu aktivitas produksi itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa itu disebut aktivitas produksi. Dan di situ ada 3 jenis produksi. Yang pertama ada produksi premier, yang kedua ada produksi sekunder, dan yang terakhir ada produksi tersier ya. Nah, apa sih produk premier ini? Jadi produk premier ini tuh bisa disebut sebagai produk bahan baku ya mungkin ya. Misalkan contohnya seperti olahan hutan, seperti kayu gitu kan yang belum diolah gitu kan ya. Itu tuh merupakan dari produk premier. Dan selanjutnya adalah produk sekunder. Untuk produk sekunder ini tuh yaitu produk yang sudah diolah. Misalkan dari olahan hutan itu kayu. Kayu kemudian kita olah menjadi kursi ataupun meja. Nah, itu disebut dengan produk sekunder. Jadi barang yang sudah diolah dan diproses gitu kan ya, kemudian dijual. Dan untuk yang terakhir yaitu produk tersier, yaitu merupakan ataupun yang bukan dari produk premier ataupun sekunder. Jadi contohnya seperti layanan jasa atau seperti misalkan produk tersier itu seperti salon, kemudian tukang cukur dan sebagainya. Jadi menyediakan jasa gitu kan ya. Untuk selanjutnya adalah aktivitas distribusi. Aktivitas distribusi merupakan kegiatan bisnis yang melakukan fungsi pemindahan barang. Itu sudah jelas ya, kalian sudah tahu. Dan selanjutnya adalah aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi ini tuh mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang atau jasa ya. Jadi menciptakan permintaan barang atau jasa itu misalkan suatu perusahaan melihat dari masyarakat itu kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini gitu kan yang sedang tren. Misalkan karena sekarang zamannya teknologi, sedang up dengan teknologi, maka perusahaan tersebut itu misalkan membuat smartphone dari perusahaan digital, misalkan membuat smartphone atau gadget yang lebih yang lebih canggih gitu kan, sehingga menciptakan permintaan terhadap barang ataupun jasa ya. Itu pun terjadi proses itu disebut aktivitas konsumsi. Untuk selanjutnya di sini yang kedua yaitu hubungan antara aktivitas bisnis dengan laporan keuangan. Nah, kira-kira apa sih hubungannya gitu kan ya antara aktivitas bisnis dengan laporan keuangan? Kan kita sudah membahas tadi tentang aktivitas bisnis. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami ke dalam materi ini, yaitu hubungannya dengan laporan keuangan sesuai dengan mata kuliah kita, analisis laporan keuangan. Jadi di sini tuh analisis laporan keuangan dan analisis laporan bisnis atau analisis bisnis menekankan bahwa analisis laporan keuangan merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Jadi intinya gini nih. Analisis laporan keuangan itu merupakan bagian daripada analisis bisnis. Jadi ketika proses analisis keuangan itu selesai dan jadi, di sana kita bisa melanjutkan ke dalam pembuatan proses analisis bisnis atau analisis laporan bisnis gitu kan ya. Jadi setelah kita berhasil membuat laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan bisnis, jadi kita bisa membuat laporan bisnis gitu kan ya. Itu ya hubungan antara kedua laporan ini ya. Jadi
tanpa adanya proses laporan keuangan tidak akan bisa tercipta analisis laporan bisnis juga. Untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan yaitu mengenai laporan keuangan analisis bisnis. Jadi di laporan keuangan itu menciptakan atau mengungkapkan ya 4 aktivitas utama perusahaan dari laporan keuangan ini. Yang pertama ada perencanaan. Yang kedua, yang kita akan bahas perencanaan dulu ya. Jadi perencanaan itu rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Jadi dengan adanya perencanaan gitu kan, kita merencanakan suatu strategi, misalkan strategi penjualan, analisis kompetitif, kinerja manajemen gitu kan ya, kinerja karyawan ataupun proyeksi keuangan, kita melakukan perencanaan. Nah, untuk informasi ataupun informasi dari perencanaan itu bisa kita dapatkan di laporan keuangan ya. Jadi dengan laporan keuangan kita bisa mendapatkan informasi tersebut dan juga tersedia melalui media yang kurang formal seperti pernyataan pers, publikasi industri, buletin analisis, dan berita keuangan, yaitu untuk perencanaan ya, untuk mendapatkan informasi perencanaan. Untuk selanjutnya yaitu adalah pendanaan. Nah, pendanaan itu metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhannya. Dan di situ ada beberapa sumber ya, yang kalau di situ disebutkan 2 sumber ya. Jadi pendanaan ini tuh yaitu kegiatan perusahaannya untuk mendapatkan dana istilahnya untuk bisa membayar kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan ya. Di sini jelaskan 2 tapi akan saya tambahkan mungkin nanti di akhir ya. Yang pertama adalah investor ekuitas atau pemegang saham. Jadi investor itu memberikan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan resiko. Jadi pendanaan yang pertama itu adalah investor ekuitas atau pemegang saham ya, kita mencari para investor ekuitas ini. Dan selanjutnya adalah kreditor atau pemberi pinjaman ya, atau utang juga ya. Di sini tuh ada 2 macam, yaitu yang pertama kreditor utang yang secara langsung memberikan pinjaman uang, biasanya kayak bank gitu kan ya. Kemudian institusi keuangan ataupun pemberi pinjaman, institusi pemberi pinjaman. Jadi langsung memberikan uang gitu kan ya. Selanjutnya adalah kreditor operasi. Nah, kreditor operasi itu yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Kreditor operasi meliputi pemasok, karyawan, pemerintah, dan pihak lainnya yang mungkin misalnya bisa jadi ke pihak lainnya itu kita meminta pinjaman kepada perusahaan lain, misalkan dekat ya, dan sebagainya, itu kreditor operasi mungkin ya. Untuk selanjutnya, oke. Yang ketiga adalah investasi. Oh, belum. Maaf. Tadi akan saya tambahkan beberapa juga, lupa saya itu ya. Kan tadi baru menjelaskan 2 mengenai pendanaan, tapi sebenarnya tuh dari sumber pendanaan perusahaan itu bukan cuma ini aja gitu kan ya. Ada dari laba ditahan, itu pun juga bisa menjadi sumber pendanaan perusahaan. Kemudian ada dari modal juga merupakan pendanaan perusahaan pastinya gitu kan ya. Kemudian ada juga dari utang itu kan udah saya jelaskan barusannya, tapi ada beberapa juga misalkan kayak utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang, utang obligasi gitu kan ya, sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan pendanaan gitu kan untuk perusahaan mereka. Dan yang selanjutnya itu ada lagi kalau nggak salah tuh namanya tuh factory gitu kalau kelas atau anjlak piutang. Yaitu anjlak piutang itu merupakan kegiatan di mana perusahaan itu menjual piutang mereka kepada perusahaan lain dengan kas atau setara kas sehingga mendapatkan pendanaan bagi perusahaan mereka. Jadi kayak menjual piutang gitu kan ya, untuk diganti dengan kas atau setara kas, itu untuk sumber pendanaan lainnya. Dan ada juga yaitu leasing atau sewa guna jasa kalau nggak satu ya. Leasing juga termasuk dalam sumber pendanaan suatu perusahaan gitu kan ya. Itu untuk jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah investasi, mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas biasanya dalam bentuk aktiva operasi. Jadi kelebihan kasnya itu diubah ke dalam aktiva operasi, misalkan kebangunan, peralatan, hak paten, persediaan, modal manusia atau karyawan manajer gitu ya, sistem informasi. Dan ada juga aktiva keuangan dalam bentuk efek, contohnya seperti saham ekuitas perusahaan lain, obligasi, dan reksadana. Itu untuk investasinya ya, investasi suatu perusahaan. Kemudian ada operasi, mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Dan aktivitas operasi itu melibatkan dalam 5 komponen, yaitu yang pertama penelitian, kemudian ada pengembangan, pembelian, dan produksi, pemasaran, penjualan. Nah itu tuh kelima komponennya. Dan manajer itu harus bisa mengarahkan gitu ya suatu operasi ini tuh sehingga lebih efisien dan efektif gitu kan ya untuk kegiatan operasi ini tuh. Karena kegiatan operasi itu cukup penting juga gitu kan ya untuk suatu perusahaan. Oke, kita ke pembahasan ketiga yaitu laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Kita
kan sudah membahas tadi mengenai hubungan mungkin ya, hubungan antara laporan keuangan dengan analisis laporan keuangan dengan analisis laporan bisnis gitu kan ya, saling berkaitan untuk bisa membuat laporan bisnis tersebut. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Laporan keuangan adalah pencatatan dan pelaporan uang serta transaksi yang terjadi pada bisnis yang dijalankan dan biasanya dibuat atau dilaporkan pada periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi suatu pencatatan istilahnya, catatan laporan keuangan pada periode tertentu gitu kan ya. Bisa periode tertentu bisa setiap tahun atau mungkin tiap bulan terkait ya dalam laporan keuangannya. Nah, dalam laporan keuangan ini juga gitu kita bisa mendapatkan banyak informasi gitu kan ya dari setiap periode laporan keuangan itu untuk bisa membuat analisis laporan bisnis gitu kan ya. Kayak tadi kita bisa meneliti dari perencanaan, dari pendanaan perusahaan, dari investasi perusahaan, dari operasi perusahaan gitu kan ya, sehingga kita bisa menyusun analisis laporan bisnis. Nah, dan jenis-jenis laporan keuangan itu pun ada beberapa. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Seperti namanya ya, laporan laba rugi berarti laporan ini menunjukkan kondisi laba dan rugi suatu perusahaan gitu kan ya. Dan laporan laba rugi juga ada dua, yaitu yang pertama ada single step, di mana pada pelaporan ini sifatnya sederhana. Yang ditunjukkan adalah satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran gitu kan ya. Jadi pendapatan dan pengeluaran gitu kategorinya tuh. Dan yang kedua adalah multiple step. Pada laporan laba rugi multiple step ini akan berisi lebih banyak informasi dibandingkan jenis laporan laba rugi single step sudah pastinya ya, karena dalam bentuk pembuatannya sendiri akan memecah pendapatan operasional dan biaya operasional serta pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Itu untuk laba rugi multiple step. Jadi lebih rinci ya, lebih banyak mungkin ya untuk pelaporannya. Oke, selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini secara sederhana dapat dipahami bahwa laporan arus kas atau yang dikenal juga dengan cash flow ya, ini tuh memuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Itu mengenai laporan arus kas gitu kan ya. Untuk laporan arus kas ini tuh dapat digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan serta perubahan. Nah, kan ini sudah dijelaskan dari laporan keuangan ini kita bisa mendapatkan suatu perencanaan gitu kan dari informasi laporan keuangan ini. Contohnya dari laporan arus kas ini ya, yaitu kita bisa mengatur strategi keuangan, mengatur perencanaan ya, dari laporan arus kas ini juga kita bisa dapat informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini tuh yaitu bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari aktiva bersih dalam masa atau periode tertentu. Jadi suatu perusahaan itu bisa membandingkan ya atau menggambarkan peningkatan perusahaan atau penurunan perusahaan. Misalkan modal perusahaan di tahun sekarang itu 100 juta dan kita cek di tahun depan gitu kan ya menjadi 200 juta, berarti mengalami peningkatan. Atau pas dicek menjadi 50 juta berarti mengalami penurunan 50 juta. Mungkin untuk laporan perubahan modal contohnya seperti itu ya, sehingga kita bisa mengatur strategi lagi untuk kedepannya untuk perusahaan kita supaya bisa tetap bertahan. Untuk selanjutnya laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet ini biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam satu periode. Melalui laporan ini pula kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan perusahaan. Untuk laporan neraca ya, jadi kita bisa mengetahui posisi ya serta informasi keuangan di perusahaan. Oke. Nah, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Mungkin untuk keempat laporan tadi kita sedikit familiar atau mungkin sering mendengar, tapi untuk yang kelima ini mungkin agak sedikit asing atau baru mendengar juga mungkin ya. Jadi pada catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan ya, yang akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, termasuk memaparkan penyimpangan atau anggapan konsistensinya. Jadi ini tuh mungkin tidak wajib, akan tetapi ini tuh dapat membantu juga untuk memberikan kejelasan yang membantu juga pada pihak-pihak yang membutuhkan gitu misalkan ya. Karena di dalamnya tuh merupakan data penting yang seringkali mengungkap masalah keuangan dalam suatu perusahaan gitu kan ya. Biasanya dalam catatan atas laporan keuangan gitu ya. Mungkin misalkan suatu eksekutif ingin meminta catatan atas laporan keuangan gitu kan ya, ingin melihat gitu kan ya bagaimana ada masalah di dalam keuangannya gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan bisnis ya. Tadi membahas mengenai
laporan keuangan atau analisis laporan keuangan, kita akan lanjut ke laporan bisnis. Nah, bagi suatu perusahaan pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan. Nah, ini keperluannya itu ya. Pertama tuh untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Misalnya laporan operasional, laporan kegiatan operasional, itu yang pertama. Dan yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Misalnya kebijakan penempatan posisi gitu kan ya, posisi kerja. Yang ketiga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, kemudian laporan analisis dampak lingkungan, dan laporan ketenagakerjaan. Karena kan kita harus tahu gitu, karena misalkan laporan pajaknya kayak gimana, kemudian dampak lingkungannya kayak gimana, kemudian juga laporan ketenagakerjaan bagaimana. Nah, biasanya itu juga diterapkan dalam laporan bisnis gitu kan ya, atau dicantumkan dalam laporan bisnis. Kemudian untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Yang kelima untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan dan isu-isu tertentu, misalnya laporan penelitian atau riset, laporan troubleshooting, dan laporan justifikasi. Dan yang terakhir untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya proposal penjualan ya. Misalkan kita itu ingin membuat atau mendapatkan sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, ya kita buat laporan bisnisnya ya. Karena di dalam laporan bisnis itu bukan cuma mungkin secara lengkap ya untuk diterterakannya mengenai bisnis tersebut, misalkan dari keuangannya, dari strateginya, dari keuangan, strategi pemasaran, kemudian produk-produknya dijelaskan di sana, sehingga kita dapat mendapatkan sumber pendanaan dari investor ataupun sumber pendanaan dari dari yang lainnya gitu kan, yang sudah saya jelaskan tadi, ataupun membuat bisnis baru gitu kan. Karena untuk membuat bisnis baru kita juga harus mempunyai proposal juga mungkin ya, proposal penjualan ya untuk membuatnya dari laporan bisnis ini. Oke, untuk selanjutnya jenis-jenis laporan bisnis. Nah, apa saja jenis-jenis laporan bisnis? Di sini tuh ada penggolongannya, itu ada menurut fungsinya, ada menurut subjeknya, ada menurut formalitasnya, ada menurut keasliannya, ada menurut frekuensinya ya. Nah, yang akan saya jelaskan sedikit itu menurut jenisnya. Dalam laporan bisnis itu menurut jenisnya yang pertama itu adalah laporan memorandum. Nah, laporan memorandum ini tuh merupakan laporan yang menggunakan format memo ya, yaitu format memo itu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Itu ya format memonya untuk laporan yang pertama. Yang kedua laporan surat. Laporan surat ini tuh merupakan suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat di dalamnya berisi dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi. Itu untuk bentuk kedua, laporan surat. Untuk yang ketiga laporan dalam bentuk cetakan. Laporan dalam bentuk cetakan mempunyai judul yang sudah tercetak instruksi baris-baris kosong. Itu adalah laporan yang bentuk cetakan ya. Dan yang terakhir ada keempat tuh laporan formal. Laporan formal tuh biasanya yang lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal sering juga disebut dengan laporan panjang atau long report. Untuk laporan formal. Dan ada juga jenisnya yang menurut proyeknya, menurut pelaksanaan pertemuan. Oke, ini adalah ciri-ciri dari laporan bisnis. Yang pertama tuh netral, yang kedua objektif, yang ketiga menyajikan data, kemudian yang keempat disusun secara sistematis, yang kelima menyangkut informasi eksternal dan internal, dan yang selanjutnya itu yang keenam tuh biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi ya. Biasanya yang lebih tinggi itu meminta laporan bisnisnya supaya bisa memonitor perusahaan tersebut atau perusahaan mereka, bisnis mereka. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Itu ciri-cirinya. Nah, di sini ada dua cara yang dapat dipilih untuk digunakan dalam penyusunan isi laporan bisnis. Ada dua cara ya. Yaitu yang pertama cara deduksi dan yang kedua adalah cara induksi. Oke, cara pertama. Cara deduksi atau cara langsung berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu, setelah itu baru dijelaskan hal-hal rinci secara umum. Kita dapat menggunakan cara deduksi. Jadi, gini, cara deduksi atau langsung itu, jadi pertama yang kita jelaskan tuh yaitu ide pokoknya dulu, ide pokok, kemudian rekomendasi terlebih dahulu, ataupun kesimpulan terlebih dahulu, baru setelah itu kita menjelaskan penjelasan yang rincinya gitu kan ya. Setelah kita mengutarakan ide pokok tersebut. Biasanya laporan ini tuh atau cara ini tuh dipakai untuk eksekutif yang sibuk,
kemudian yang lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera gitu kan ya, karena ketika melihat ide pokok pertama atau kesimpulan atau rekomendasi mereka pertama kali, mungkin mereka bisa langsung menyimpulkan ataupun langsung mengambil keputusan gitu kan ya. Yang ketiga itu ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Yang keenam itu ingin menganalisis data yang lebih baik, dan hal ini akan menjadi mudah gitu kan ya. Kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Ingin mengetahui pandangan penulis laporan dengan segera, kemudian lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduksi, yaitu ya untuk kriteria yang suka dengan penyampaian cara reduksi dalam laporan bisnis. Untuk cara kedua, di cara kedua ini tuh cara induksi atau cara tak langsung. Berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi kita. Jadi kebalikannya. Kalau tadi itu kita mengutarakan ide pokok kita terlebih dahulu, kesimpulan kita, rekomendasi kita, baru penjelasannya. Nah, kalau ini tuh kita menjelaskan fakta-faktanya gitu, menjelaskan dulu rincian terlebih dahulu, baru setelah itu kita mengambil atau memberikan ide pokok kita, kesimpulan kita, dan rekomendasi kita untuk permasalahan ataupun laporan tersebut. Dan biasanya ini tuh untuk karakteristik orang yang ingin mengetahui penjelasan secara rinci ya terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, kemudian merasa kesimpulannya tidak bisa dan dapat menerimanya, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja gitu kan ya. Jadi mereka tuh ingin mengecek dulu seluruh laporannya, bukan cuma bagian akhirnya saja. Lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induksi. Itu cara yang kedua. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai laporan bisnis ya, kemudian cara penyampaian, jenis-jenisnya juga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara penyusunan teks laporan bisnis atau cara menyusun ya. Saya tekankan terlebih dahulu bahwasannya kerangka pokok dari laporan bisnis itu ada 3 yang saya tahu tuh ya, yang simpel itu ada 3. Pertama pendahuluan, kedua teks, dan yang ketiga penutup. Di mana di pendahuluan itu kita mendeskripsikan latar belakang perusahaan, menjelaskan perusahaan dan sebagainya. Kemudian ke teksnya itu ya bisa jadi kalian tuh menjelaskan strategi perusahaan ataupun strategi pemasaran, produknya bagaimana, jelaskan di teks tersebut. Dan yang terakhir tuh di penutup tuh kalian tuh menjelaskan kesimpulan, ide pokok kalian gitu kan ya, rekomendasi kalian, dan pemecahan masalah kalian gitu harus bagaimana juga. Itu diterangkan di penutupannya gitu kan ya, untuk memecahkan masalah. Misalkan ada suatu masalah gitu di perusahaan tersebut yang sudah dijelaskan di teks. Nah, dan pemecahan masalahnya di penutup kalian jelaskan. Itu untuk contoh dari kerangka pembuatan laporan bisnis. Nah, ini cara menyusun teks laporan bisnis. Di sini tuh pertama-tama membuat topik-topik atau kriterianya. Yang kedua menyusun urutan atau peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang kelima menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang keenam menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang ketujuh menyusun urutan tingkat familiaritas. Dan yang selanjutnya menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan terakhir pemecahan masalah. Itu cara penyusunan teks laporan bisnis. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan dari saya untuk penjelasan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aliza Sabenia. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan rekan Aliza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Di sini ada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PABU tersebut? Nah, PABU dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Generally Accepted Accounting Principle. PABU dijadikan kriteria oleh auditor independen untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Nah, Miller juga mengatakan akuntan menerapkan suatu kerangka aturan yang unik yang disebut dengan GAAP. Selanjutnya dikemukakan bahwa GAAP ini adalah rangkaian aturan yang umum dan spesifik yang dinamis yang harus diikuti oleh penyusun laporan keuangan jika ingin mendapatkan opini yang baik dari auditor. Dalam pendapat auditor, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik, auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Nah, ini berarti laporan keuangan yang diaudit dibandingkan dengan PABU.
Selanjutnya yaitu IAI menjelaskan frasa prinsip akuntansi berlaku umum adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencangkup konversi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller menyatakan prinsip akuntan berlaku umum merupakan lanjutan dari berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik, tetapi telah ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas. Nah, selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berlaku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip akuntansi yang ditetapkan dan atau dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar dari Ikatan Akuntan Indonesia. Yang B atau yang kedua yaitu pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan Badan Pengatur Standar dari Ikatan Akuntansi Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut. Yang C yaitu pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi untuk menjelaskan praktik akuntansi yang ada berlaku umum atau pernyataan yang tersebut pada butir B yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari Badan Pengatur Standar dari Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik. Yang D, yaitu praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Nah, uraian tersebut menjelaskan bahwa sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan IAI, pernyataan pakar pelaporan, dan praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui secara umum. Nah, di sini terdapat penjelasan dari IAI mengembangkan adanya rangka atau framework prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam bentuk ini menggambarkan suatu bangunan rumah, di mana rangka tersebut bersifat hierarki, artinya lapisan yang lebih bawah menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dapat dilihat juga ya, bahwa dalam penyajian laporan keuangan kepada pihak luar atau ekstern organisasi digunakan prinsip akuntansi berlaku umum. Prinsip akuntansi berlaku umum ini terdiri dari berbagai acuan yang dinyatakan dalam bentuk hierarki. Selanjutnya yaitu penetapan standar. Komite PAI atau IAI mengumpulkan standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan. Arti penting standar akuntansi dikemukakan oleh Dr. Kajib K. Abdul Qadir sebagai Ketua Umum IAI. Sambut dengan menyatakan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya adalah sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi adalah pedoman penyajian laporan keuangan kepada pihak di luar organisasi agar laporan tersebut lebih berguna, dapat dimengerti, dan diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Pengertian ini hampir sama dengan tabu. Nah, lalu perubahan nama dari prinsip
Akuntansi Indonesia atau PAI menjadi standar akuntansi keuangan atau SAK, menurut IAI dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dan agar nama sesuai dengan makna. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut selama ini sebagai prinsip akuntansi maknanya adalah standar akuntansi. Nah, sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia seperti yang dijelaskan tadi ya, tidak menyebut posisi standar akuntansi secara jelas karena yang menduduki posisi pertama itu adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dan atau dinyatakan berlaku umum Badan Pengatur Standar dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, pada dasarnya prinsip akuntansi yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar adalah standar akuntansi. Dalam rangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa standar akuntansi menduduki tingkat 1 sebagai landasan operasional atau praktik. Artinya, dalam tatanan operasional, standar akuntansi harus menjadi acuan utama yang harus digunakan sebelum acuan lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dalam ringkasan sumber paduan atau praktik sebagaimana dikemukakan oleh Miller, standar akuntansi atau SFAS dan interpretasinya merupakan pernyataan otoritatif yang harus diacu terlebih dahulu. Hal ini didukung oleh Nicolai dan Bazley. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa standar akuntansi kedudukan yang memiliki kedudukan urutan teratas dan mempunyai otoritas yang tinggi dalam PABU atau GAAP. Nah, selanjutnya yaitu penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sektor swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan-badan seperti otoritas pajak, kementerian yang bertanggung jawab atas hukum komersial dan komisi pasar modal, lalu bursa efek yang merupakan sektor swasta atau publik, tergantung negaranya juga mempengaruhi proses tersebut. Di negara-negara hukum umum, sektor swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajah laporan keuangan. Di negara-negara hukum kode sektor publik lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk lebih diatur oleh negara. Hal ini yang menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis SAK, terdiri dari FSAK atau IFRS, yang kedua yaitu SAK etap, yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah, yang keempat yaitu SAKMKM, yang kelima yaitu SAP. Nah, FSAK, PSAK atau IFRS ini pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, pelakuan, dan penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia, contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN. Nah, pada tahun 2015, PSAK resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS yang merupakan kelanjutan dari International Accounting, standar yang banyak dipakai sebagai standar akuntansi negara lain. Nah, selanjutnya yaitu SAK etap, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
Nah, SAK etap ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap dan bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi syariah, di mana standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Nah, SAS ini mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi mudharabah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istisna. Selanjutnya yaitu SAK EMKM, Exposure Draft Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau EDSAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Nah, EDSAK ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap. Nah, entitas yang melaporan keuangannya telah menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, tentunya kepatuhan ini dapat dilihat jika entitas benar-benar telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Ini secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya serupa. Nah, selanjutnya yaitu Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, keseluruhan standar akuntansi keuangan tersebut banyak dipakai oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia. Namun standar-standar ini tidak berlaku secara langsung untuk akuntansi manajemen. Nah, di sini selanjutnya yaitu peran OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen, memiliki fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Dasar hukum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, tugas OJK-nya yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nah, selanjutnya yaitu peran managerial judgment. Nah, istilah managerial judgment ini muncul dalam cakupan yang luas. Pada dasarnya, mengacu pada proses pengambilan keputusan manajerial atau kemampuan manajer untuk menggunakan penilaian untuk memecahkan masalah. Sebagai pemimpin di tempat kerja, manajer diharapkan untuk membuat keputusan penilaian mulai dari lingkup dan efek dari kecil hingga perubahan permainan, mengetahui apa yang menginformasikan keputusan, dan menggunakan proses pengambilan keputusan terstruktur adalah teknik penilaian manajerial yang mempertahankan rasa penilaian yang seimbang, adil, dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan Auditor Corporate Governance OJK tuntutan hukum. Nah, untuk mekanisme pengawasan dan pelaksanaan auditor, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Nah, auditor adalah personel yang memiliki jabatan fungsional di inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, pelaksanaan auditor ini menyusun rencana pemeriksaan dikoordinir oleh ketua tim sebagai langkah awal untuk melakukan pemeriksaan terhadap auditing. Auditor harus mampu menentukan potensial audit objektif yang dapat dijadikan sebagai sasaran awal pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan corporate governance. Nah, tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator lingkungan, serta masyarakat luas. Nah, tata kelola perusahaannya adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan menekankan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan seperti sudut pandang pemangku kepentingan yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Perseroan melakukan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri, namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. RUPS memiliki kewenangan tertinggi di mana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan sesama keputusannya demi kepentingan jangka panjang perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris atau direksi. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan terhadap OJK. Di sini terdapat seperti bangunan rumah, yang mana terdapat ada di posisi yang atas itu government outcome. Yang keempat yaitu hasil yang diharapkan dari implementasi tata cara tata kelola yang baik pada OJK. Nah, yang ada di bagian kedua dari atas yaitu government process atau urutannya ketiga, proses implementasi tata kelola dengan mengacu pada pedoman kebijakan dan aturan-aturan yang ada. Nah, yang kedua yaitu governance struktur implementasi tata kelola yang baik, yakni para pelaksana dan infrastrukturnya. Nah, di posisi yang paling bawah itu yang urutan yang pertama yaitu governance principle. Nah, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. Nah, di sini terdapat governance principle, yaitu yang pertama transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawabannya, yang keempat independensinya, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraannya. Untuk yang governance struktur yang kedua yaitu struktur tata kelola terdiri dari organ utama tata kelola yaitu Dewan Komisioner yang bersifat kolektif, kolegial,
Yang kedua yaitu organ pendukung tata kelola adalah sekretariat, dewan audit, komite etik, dan komite lainnya. Nah, yang ketiga yaitu infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman, piagam, peraturan prosedur atau SOP, dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu governance process. Nah, pelaksanaan governance ini OJK didukung oleh fungsi assurance yang profesional dan objektif dengan menggunakan model the three lines of defense atau 3 lapis pertahanan dan strategi combined assurance yang memberikan metode praktis untuk memastikan governance proses di OJK berjalan secara efektif. Nah, yang pertama the first line of defense. Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh satuan kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK. Yang kedua, the second line of defense. Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh satuan kerja manajemen risiko dan pengendalian kualitas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari governance process. Nah, yang ketiga yaitu the third line of defense. Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal beserta auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, OJK mengembangkan 3 inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan governance proses, yang yaitu dalam program pengendalian gratifikasi. Yang pertama yaitu gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi perlu dikendalikan. Yang kedua yaitu program pengendalian gratifikasi yang adalah program nasional yang dikoordinasikan KPK. Yang ketiga yaitu memastikan penerapan Code of Conduct yang mengatur do's dan don'ts perilaku seluruh jajaran OJK. Yang kedua yaitu revitalisasi whistleblowing system atau WBS, yang peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya. Yang kedua yaitu optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh stakeholder. Nah, yang ketiganya itu yaitu fungsi anti fraud OJK. Nah, ini tuh kondisi struktural untuk penyusunan strategi edukasi, pencegahan, deteksi, dan peningkatan fraud. Koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring LHKPN, data analisis, dan penuntasan tindak lanjut dari WBS. Nah, yang keempat yang itu ya governance outcome. Dengan prinsip, struktur, dan proses governance yang dilaksanakan OJK menerapkan governance roadmap sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahun 2013 sampai 2014 public governance, yang pada tahun yang kedua yaitu 2015 sampai 2016 good governance organization, dan yang tahun terakhir itu 2017 good governance citizen. Selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan atau SAP. Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Ada yang pertama yaitu kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Nah, yang pertama, kualitas informasi akuntansi yang diinginkan terdiri dari relevan, andal, dan komparabilitas dan konsistensi. Untuk relevansinya, merupakan kapasitas informasi yang mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer atas informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu andal atau reliability.
Nah, merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat diverifikasi atau dapat dikonfirmasi, disajikan dengan jujur atau mencerminkan realitas, dan netral, berarti informasi benar dan tidak memihak atau tidak biasa. Nah, selanjutnya itu komparabilitas dan konsistensi, merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas dan konsistensi dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan andal. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Nah, dapat akuntansi aktual, biaya historis dan penilaian wajar, materialistis, konservatisme, dan relevansi dan keterbatasan akuntansi. Nah, untuk akuntansi aktual, pendapatan diakui, dihasilkan, dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Untuk biaya historis dan penilaian wajar, biaya historisnya sendiri adalah nilai dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis disebut juga dengan akuntansi mendasar transaksi atau transaksi base. Lebihannya adalah nilai aset yang diperoleh melalui transaksi tawar-menawar yang wajar, biasanya wajar dan objektif. Tapi nilai aset atau kewajiban kemudian berubah apabila pencatatan nilai yang tetap pada biaya historis, yaitu nilai aset saat dibeli, mengurangi manfaat laporan keuangan, terutama neraca. Penilaian wajar adalah harga pasar aset saat sekarang apabila harga pasar aset tersebut tersedia. Selanjutnya yaitu materialistis, merupakan sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhatikan situasi memungkinkan penilaian seseorang yang menggunakan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh. Nah, yang selanjutnya yaitu konservatisme. Konservatisme ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Menurut FASB, Statement of Concept nomor 2 dalam Sari tahun 2004, konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dari risiko pada situasi bisnis telah dipertimbangkan. Nah, Basu pada tahun 1997 mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktif bersih dalam merespon berita buruk atau bad news, tetapi tidak meningkatkan laba atau meninggikan aktif bersih dalam merespon berita baik atau good news. Nah, konservatisme merupakan penentu kualitas laba. Dalam penelitian akademis, konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, konservatisme tak bersyarat dan konservatisme bersyarat. Selanjutnya yaitu relevansi dan keterbatasan akuntansi. Untuk relevansi informasi akuntansi keuangan, akuntansi aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk melihat ketidaksempurnaan dan keterbatasan, tetapi tidak ada pengganti yang sebanding. Nah, akuntansi keuangan merupakan dan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas aktivitas usaha. Nah, keterbatasan informasi laporan keuangan yang pertama yaitu tepat waktu. Laporan keuangan disusun paling sering setiap kuartal dan biasanya dipublikasikan 3-6 pekan setelah akhir kuartal. Sebaliknya, analisis mempengaruhi ramalan dan rekomendasi mereka pada basis sangat dekat, segera setelah informasi mengenai perusahaan diketahui. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi terkait erat dengan tepat waktu. Laporan keuangan dibuat secara berkala, biasanya tiap kuartal. Namun, sumber informasi alternatif, termasuk laporan analisis, disajikan untuk pasar setiap terdapat kejadian usaha yang membutuhkan revisi laporan. Orientasi